Rancak Banai, itu adalah kalimat pertama yang terlintas di kepala saya saat mengunjungi Anjungan Sumatera Barat ini. Ini adalah salah satu anjungan yang mengalami revitalisasi dan juga renovasi oleh Kementerian PUPR, Kementerian Sekretariat Negara, dan juga Kementerian BUMN sejak 2020 lalu. Wajah baru Taman Mini Indonesia Indah masih banyak sekali yang ingin saya tunjukkan. Ini bukan satu-satunya hal yang direvitalisasi oleh pemerintah. Apa saja? Mari ikuti saya. Fasilitas sarana dan prasarana lain yang dilakukan revitalisasi dan juga renovasi di Taman Mini Indonesia Indah adalah perluasan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki dan juga ditambahnya jalur pesepeda. Tentunya hal ini akan memudahkan masyarakat untuk berkeliling Taman Mini Indonesia Indah sambil berolahraga menggunakan sepeda ataupun meningkatkan kenyamanan dengan berjalan kaki, karena untuk saat ini ada 4 konsep utama yang diusung oleh Taman Mini Indonesia Indah sejak direvitalisasi pada Januari 2020 lalu. 4 konsep utama yang diusung ini adalah Green, mengutamakan konsep lingkungan hijau dan juga ramah lingkungan sehingga tidak mengizinkan kendaraan pribadi untuk berkeliling di Taman Mini Indonesia Indah, melainkan harus memarkir kendaraan mereka di parkir elevated yang sudah disediakan dan masyarakat dapat berjalan kaki ataupun menggunakan transportasi listrik yang sudah disediakan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian, konsep yang kedua adalah culture, mempresentasikan keberagaman budaya di Indonesia melalui anjungan-anjungan yang sudah direvitalisasi di sini. Kemudian, yang ketiga adalah smart, sehingga masyarakat sudah dapat membeli tiket secara online, artinya pihak Taman Mini Indonesia Indah sudah memudahkan konsep digitalisasi. Dan konsep yang terakhir adalah inklusif, terbuka bagi siapa saja dari manapun termasuk juga bagi kelompok difabel dengan menyediakan sejumlah fasilitas-fasilitas yang ramah bagi para difabel. Danau Archipelago ini adalah salah satu fasilitas yang direnovasi oleh pemerintah bersama dengan Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang, masyarakat dapat menikmati keindahan dari 5 pulau besar di Indonesia dalam bentuk gundukan hijau ini dengan lebih segar dan juga lebih nyaman. Baik itu dengan duduk di pinggir danau atau menggunakan kereta gantung, sehingga dapat melihat dari jarak atas. Jadi saat ini saya sedang berada di kereta gantung. Jadi kereta gantung ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Taman Mini Indonesia Indah. Tarif yang dikenakan apabila kita ingin menaiki kereta gantung adalah Rp50.000 per orangnya. Namun, masih terdapat beberapa wahana yang belum bisa dikunjungi oleh masyarakat karena masih dalam tahap renovasi. Beberapa di antaranya adalah Istana Anak-anak, Museum Flora, dan Museum Fauna. Namun yang paling penting adalah masyarakat dapat menikmati hiburan ini, teredukasi namun tetap terus menjaga kebersihan dan juga menjaga protokol kesehatan. Saat ini pihak dari Taman Mini Indonesia Indah masih membuka Taman Mini secara terbatas untuk maksimal 5.000 pengunjung setiap harinya, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore. Tiket juga bisa dibeli melalui online situs resmi Taman Mini Indonesia Indah. Dan tidak hanya itu, nantinya pada 18 Agustus akan dilaksanakan grand opening yang menandakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah telah selesai direnovasi. Dari tahun 2022, Taman Mini Indonesia Indah ini telah mengalami revitalisasi. Nah, alasan kenapa Taman Mini Indonesia Indah ini direvitalisasi itu kenapa ini? Iya, pertama di Jakarta ini itu kan tempat-tempat wisata kan hanya Ancol, Taman Mini ini ya, kemudian di Ragunan. Nah, kondisinya memang perlu diperbaiki sehingga bisa menarik wisatawan-wisatawan domestik maupun yang dari luar
berkunjung ke wisata. Kalau kita lihat Taman Mini ini kan sebenarnya benar-benar mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika kan ya. Jika kita selain wisata juga ada edukasinya. Ya, ini penting sekali untuk kita perbaiki karena kondisinya juga mungkin sudah agak kumuh ya. Kalau saya boleh bilang kondisinya sudah kumuh sehingga mesti harus kita perbaiki supaya lebih bagus lagi. Iya. Apakah proses renovasi ini sudah selesai 100% Ibu? Kalau dibilang 100% sih memang masih banyak yang belum ya. Kalau secara keseluruhan ini luasnya kan luas sekali. Iya. Ya kan? Kami pintu masuk itu kita perbaiki, kemudian di arena-arena yang seperti archipelago, kemudian tempat-tempat ini kita perbaiki, tapi provinsi-provinsi diperbaiki oleh provinsi sendiri, dan ternyata yang di belakang kami juga belum bisa menyentuh secara keseluruhan, tapi setidaknya pada saat itu kan mau digunakan untuk G20, nah ini sudah kelihatan lebih bagus lagi, termasuk yang di Sasono Utomo, nah itu kan diperbaiki gerbang masuknya, kemudian di Tugu Monasnya itu harus diperbaiki. Nah, Ya. saat ini yang masih mengalami renovasi itu anjungan-anjungan apa ya Ibu? Kalau anjungan-anjungan provinsi mungkin masih direnovasi oleh provinsi-provinsi. Oh, begitu. Kemudian mungkin di belakang ya, di belakang anak-anak itu ya, itu juga masih diperbaiki, kemarin kita belum sentuh. Itu untuk kawasan dunia internasional. Begitu Ya. Bu. Nah, Ya. untuk terakhir nih Bu, acara khusus yang akan diadakan minggu ini atau mungkin di waktu yang mendatang itu apa ya? Yang penting nanti tanggal 18 insya Allah nanti ada peresmian. Oh, begitu. Insya Allah ya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Itu. Maaf, dengan kakak siapa? Dengan nama Fatur Magibari. Dari asalnya mana ya? Asal saya dari Kampung Tamu Sungai Angke, dari Bekasi. Dari Bekasi, berarti jauh banget ya Kak. Nah, tujuan ke Taman Mini ini ada apa Kak? Lagi liburan aja sih. Lagi emang pengen wisata aja ya? Wisata. Sebelumnya pernah ke Taman Mini nggak Kak? Dulu pernah waktu pas SD. Berarti sebelum Taman Mini mengalami renovasi ya? Menurut kakaknya sekarang Taman Mini ini gimana? Apakah lebih bagus atau gimana? Banyak perubahan sih, lebih bagus. Kalau dulu emang ya kayak bagus aja sih gitu Mbak. Karena malah makin tambah rame mungkin. Bagus. Jadi kesini naik apa nih Kak? Naik mobil. Naik mobil. Nah, harapan kakak nih untuk Taman Mini Indonesia Indah ke depannya gimana? Harapan ini untuk Taman Mini ya? Iya. Iya, semoga pengunjungnya lebih ramai lagi, banyak tambah wisata lagi, banyak kayak tambah wahananya atau gimana, banyak permainannya gitu. Karena sangat edukatif ya di Iya, sini. betul. Makasih ya Kak. Ya. Begitu laporan saya dari Taman Mini Indonesia Indah. Saya Mila Wiliana melaporkan.